Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustami Narda. Pada kesempatan ini saya kedatangan tamu yang sangat penting, seorang pengusaha muda yang penuh semangat, energik. Sejarahnya, dia dulu waktu kuliah tinggal di masjid sebagai gadi masjid. Kuliah di Universitas Islam Negeri di Kota Padang. Saat itu dasar anak yang kreatif, dia tak mau tinggal diam. Dia berupaya selalu bagaimana bisa menghasilkan sambil kuliah. Dia coba ikut-ikut seminar, antara lain tersangkut usahanya pada salah satu usaha biro perjalanan umrah. Dan dia juga tidak mau diam sampai di sana, walaupun sudah dua kali pergi umrah, dua kali umrah. Dia tidak mau sampai situ diam. Dia langsung tancap gas, ingin buka usaha baru lagi. Maka dia buka usaha barbershop. Tidak puas juga, sambil kuliah, sambil jadi gadi masjid, sambil melaksanakan usaha umrah, dia juga buka usaha minuman resep, Itulah dia. Namanya Zomi Putra. Dia anak desa, salah satu nagari di Kota Padang. Ternyata dia tidak puas juga sampai di sana, walaupun sudah ada beberapa perusahaan. Zomi Putra begitu menyelesaikan skripsi, begitu selesai kuliah, dia tancap gas menyeberangi samudra, menyeberangi lautan. Sekarang Zomi Putra tinggal di kota Jakarta. Dia ingin mengadu nasib di Jakarta, dan dia sekarang kebetulan menggeluti usaha tekstil di Tanah Abang bersama orang-orang yang sudah senior dari dia. Dan kelebihannya, dia tidak mau diam, dan dia tidak segan untuk menuntut ilmu, dan dia tidak pernah malu untuk meminta pendapat kepada siapapun. Dan sekarang di Tanah Abang, dia pun bersama senior-senior di sana yang dia temukan hanya di masjid orangnya. Ketemu di masjid, sama-sama sholat berjemaah di masjid. Dan itulah sekarang tempat dia bagaimana bisa menimba ilmu bisnis sambil berbisnis. Sekarang, sebagaimana Anda telah lihat di layar YouTube ini, dia telah berada di hadapan kita, dan kita harap nanti dia akan coba kemukakan kepada kita apa rahasia-rahasia dia sehingga dia bisa menjadi seorang pengusaha semenjak muda. Dan bajunya pun, dia ini mereknya pengusaha miliuner, PM. Ini. Jadi dia tidak pernah mencoba ragu di dalam menantang hidup. Mudah-mudahan dapat kita ambil semangatnya ini. Zomi, kami ucapkan selamat datang, selamat hadir di tempat kami di YouTube Bustami Narda. Kita harapkan nanti penonton akan bisa menimba semacam pengalaman atau cerminan dari saudara Zomi yang masih muda, siap tempur di Jakarta setelah beberapa lama mencoba berusaha di Kota Padang. Sekarang untuk membuka pertemuan kita, saya ingin menanyakan pada Zomi,
apa sebenarnya yang membuat Zomi tertarik untuk di dunia bisnis, sedangkan Zomi tamatan UIN? Biasanya tamat UIN itu lebih dekatnya ke masjid, pendidikan, guru, atau penceramah. Sekarang Zomi mau terjun ke dunia bisnis. Apa yang melatar belakangi Zomi sehingga saudara Zomi mau berbisnis? Baik, langsung saja saya jawab mungkin mengenai apa yang melatar belakangi saya untuk sekarang dan kedepannya insya Allah tetap komitmen dari istiqomah di bisnis. Karena memang dalam hidup ini ada tiga hal yang mesti mungkin perlu sebagai pembelajaran bagi kita semua dan terutama untuk diri saya sendiri. Yang pertama, kita hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Jadi 60, 70, 80 tahun meninggal. Nah, sementara kita hidup di dunia ini, apa yang kita cari? Apakah kita hanya menghabiskan waktu yang singkat ini dengan biasa-biasa saja atau luar biasa? Nah, dari dua hal di atas saya memilih bahwasanya saya ingin menjadi orang yang luar biasa. Yang dimana 3 poin itu, yang pertama adalah saya ingin menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Tentunya kalau misalkan saya memang background saya dari sekolah agama yang mestinya kalau tarbiyah itu harus menjadi guru ke pendidikan. Ya. Jadi memang saya memilih bahwasanya kalau jadi pegawai itu udah banyak. Ingin menjadi pegawai itu udah banyak. Nah, sekarang bagaimana yang memikirkan mendirikan kampus itu yang sedikit. Nah, jadi oleh karena itu saya memilih dengan poin yang pertama tadi, khairun nas anfa'uhum linnas itu bisa terwujud menurut saya menjadi seorang pengusaha. Kalau misalnya kita berpikir menjadi seorang pegawai saja itu udah banyak. Kalau tapi bagaimana kita nanti mulai dari satu hal yang kecil kita lanjutkan, kita tingkatkan jadi sesuatu yang luar biasa sehingga nanti kita bisa kapan dulu mendirikan kampus, tentu kita memiliki finansial yang cukup kuat, yang harus kuat. Jadi pendiri Muhammadiyah, pendiri NU itu juga finansialnya kuat ternyata. Nah, jadi ketika saya masuk di dunia bisnis, sehingga nanti insya Allah kalau misalkan niatnya baik, Allah meridhoi niat baik itu. Amin. Makanya saya memilih untuk jadi pengusaha sukses yang dimana nanti bisa bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua, saya ingin menjadi penerus Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Jadi bagaimanapun kita nanti dimanapun kita berada, kita bisa memberikan kemanfaatan, rahmat bagi sekalian alam. Siapapun orang yang kita temui, berikan suatu hubungan yang baik, dan juga bagaimana nanti kita dengan semangat tadi bisa lebih bermanfaat. Oke, yang ketiga adalah amal jariyah. Amal jariyah. Karena ketika mati manusia itu, karena saya dari seorang guru tarbiyah, karena saya mengetahui betul, ketika mati manusia itu kan dalam Islam kan ada 3 tuh. Yang pertama anak yang soleh, ilmu yang manfaat, sedekah jariyah. Nah, jadi bagaimana saya berupaya di dunia ini mewujudkan tiga hal itu setelah saya mati nanti. Misalkan 50, 60, 70 tahun mati, nggak tahu kita kapan matinya. Nah, jadi tiga poin itu juga pendorong terbesar saya bagaimana ingin bermanfaat kepada banyak orang. Jadi amal jariyah, ketika mati kita bisa meninggalkan umur panjang. Umur panjang itu bukanlah orang yang umurnya sampai 100 tahun, 200 tahun, tidak. Tapi bagaimana nanti ketika kita telah mati, kita tetap dikenal sebagai orang baik, kita bisa memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Nah, tentunya dari gambaran tadi yang melatar belakangi saya menjadi seorang pengusaha atau pebisnis yang dimana nanti bisa bermanfaat bagi banyak orang, ya itulah tadi. Kalau pegawai, nah saya teringat tuh kata bijak dari buku Bapak, jadi orang terkaya, orang kaya raya gitu kan. Saya luar biasa, seorang sosok yang luar biasa. Bapak ini adalah sebagai mentor saya baik di Padang maupun di Jakarta sekarang. Saya bertemu dengan sosok yang luar biasa. Memang saya banyak belajar dari bagaimana Bapak berterika
dari buku yang saya baca, dan tentunya luar biasa sekali. Nah, jadi kata Bapak itu kalau kita ingin menjadi orang biasa-biasa saja, jadilah pegawai. Kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, lebih dari berkecukupan, maka jadilah pengusaha. Nah, salah satunya saya mengaplikasikan apa yang Bapak sampaikan di buku Bapak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali. Selanjutnya saya ingin menanyakan kepada saudara Somi, menurut Somi, sekarang ini bagaimana pemerintah melihat pengusaha ini? Apa bedanya kelihatan pemerintah kepada pengusaha dibandingkan dengan kepada pegawai menurut Somi? Silakan Somi madep agak ke sana Pak. Iya. Silakan Somi. Nah, jadi memang sebelum membicarakan apa upaya pemerintah, kita harus tahu Dan dulu kelihatan pandangan pemerintah ya. kepada pengusaha, apa bedanya dengan kepada pegawai atau Iya. pejabat-pejabat? Iya. Kalau misalkan pengusaha, itu harusnya pemerintah lebih melihat Iya. bahwasanya satu negara itu, katakanlah Indonesia sekarang menjadi negara berkembang karena kenapa? Masih sedikit pengusahanya. Benar. Sementara negara maju di sana itu sekian persen. Jadi dibanding dengan negara tetangga saja Malaysia, Indonesia kalah jauh. Nah, jadi salah satu upaya harusnya pemerintah kenapa melirik UMKM di Indonesia ini, Ya. karena memang ya kalau misalkan ya itu tadi, kalau misalkan ingin jadi pegawai itu rebutan sekarang, sulit Pak. Iya, betul. Ya. Jangankan jadi pegawai masuk kampus saja sulit sekarang. Nah, jadi kita berharap ke pemerintah harus cermat tuh, melihat bagaimana seharusnya dilakukan oleh pemerintah terhadap meningkatkan UMKM di Indonesia. Iya. Nah, jadi ketika UMKM diperhatikan, insya Allah nanti bisa membuka lapangan pekerjaan bagi banyak orang, dan tentunya bertahap nanti negara Indonesia dari negara berkembang jadi negara maju karena kehadiran UMKM di Indonesia, termasuk pengusaha. Iya, Karena iya. pengusaha itu nanti bisa memberikan banyak lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan, gitu Pak. Selama Somi memulai usaha semenjak kuliah, Iya. menurut Somi apa kendala-kendala yang berarti bagi Somi? Ya, kalau mengenai kendala, jadi ini saya karena saya praktisi, Iya. saya mengalami sendiri, apalagi kita masih seumur jagung, katakanlah umur belum seberapa, pengalaman ilmu wawasan masih sedikit, jadi tentu banyak kendala yang dimana nanti ya sepertinya mudah, jalankan usaha itu sepertinya mudah gitu. Iya. Nah, tapi memang pada kenyataannya sangat banyak sekali masalah, tantangan, hambatan itu pasti ada. Benar. Nah, apa saja hambatannya yang saya rasakan? Pertama, memang banyak banyak gangguan dalam artian pikiran, dalam artian mindset. Ya. Kalau misalkan ketika kita sudah memutuskan niat kuat ingin jadi seorang pengusaha, tapi mindset kita belum betul mantap untuk mewujudkan itu, maka usaha itu akan mudah goyah nanti. Ketika mindsetnya udah mantap dalam pikiran kita, artinya kita sudah memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya saya bisa bermanfaat bagi banyak orang, maka ketika mindset itu udah benar, kemudian akan diberikan. Nah, jadi itulah pengalaman saya ketika saya memulai dulu membuka usaha barbershop, buka usaha milkshake minuman. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada beberapa cabang, dan sekarang tidak cukup hanya di sana saja. Ya, karena memang kalau misalnya kita jalan di tempat nggak ada perubahan, maka kapan kita akan berubah? Kalau misalkan oke lah dikatakan saya di usaha barbershop, usaha minuman, milkshake dan lain bisa memberikan lapangan pekerjaan katakan 5, 6, 7 orang, 8 orang. Tapi kalau misalkan kita belajar untuk mengupgrade diri kita menjadi lebih baik, atau misalkan hijrah kita dari Padang menuju ke Jakarta, yang dimana kata Bapak pernah menyampaikan, kalau misalkan di Padang kita memikirkan wilayah Sumatera Barat saja. Nah, kalau misalkan kita di Jakarta, Indonesia yang kita pikirkan. Nah, tentu nanti kita tidak hanya sampai di sana, cara berpikirnya, mindsetnya harus di-upgrade, harus ditingkatkan. Nah, oleh karenanya menurut saya sendiri, apapun tantangannya itu, hambatan pasti kita lawan. Benar. Jadi kita harus tahu goal, tujuan kita itu apa.
Jadi yang pertama adalah kita harus membuat goal yang jelas, target yang jelas, apa impian kita di masa depan. Kalau saya pribadi setelah membuat itu proposal kehidupan, Iya, iya. jadi kalau misalkan akhir tahun, karena kita di tahun 2021, Satu. ya setelah membuat perencanaan Pak ke depan. Iya, iya. Nah, jadi dalam artian apa target yang ingin kita wujudkan itu harus kita lakukan, laksanakan. Dan bagaimana cara mewujudkan target itu pasti tercapai, kita harus membreakdown target. Ada target tahunan, target bulanan, target harian. Ya dimana nanti ujung-ujungnya income adalah penghasilan yang dimana nanti setelah kita dapat income kita bisa membuka perusahaan, membuka usaha cabang yang lain, Ya, sehingga intinya kita bisa bermanfaat banyak orang gitu. Jadi Zomi, apakah kedua orang tua juga pengusaha atau bagaimana? Kalau misal berbicara tentang apa namanya orang tua saya, mungkin orang tua saya dalam dalam perjuangan saya dari keluarga yang biasa-biasa saja Pak. Iya. Orang tua saya bertani, Iya. kebun, misalnya di daerah di kebun gitu kan. Dan hanya cuma tamat SMA saja. Iya, iya. Dan alhamdulillah harapan orang tua saya ke saya ya di mana nanti anaknya harus lebih baik sehingga nanti bermanfaat bagi keluarga, bisa membagikan keluarga, masyarakat, dimanapun berada gitu kan. Dan tentunya nanti saya berjuang pun sekarang motivasi terbesar saya adalah orang tua. Coba bayangkan kalau misalnya ada orang tua nggak ada saya di dunia ini. Nah bagaimana saya berupaya dengan menjadi entrepreneur, dengan menjadi pengusaha. Kalau saya inginnya jadi pengusaha sukses yang beriman, berilmu, berwawasan, bermanfaat banyak orang, itu ingin saya. Yang dimana nanti poin utamanya adalah, semangat utamanya adalah bagaimana melihat air mata bahagia, senyuman bahagia orang tua terhadap prestasi yang diberikan oleh anaknya. Semoga dengan izin Allah nanti Allah mudahkan, semua yang baik Allah mudahkan dan bisa mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga dan juga bisa bermanfaat banyak orang gitu. Iya. Sekarang Zomi usianya berapa? Saya baru 25 tahun Pak. 5 tahun. Ya. Di kuliah udah tamat. Alhamdulillah. Udah, ya. Jadi sekarang ini termasuk agak aneh juga. Ya. Orang sekarang malah banyak yang dari Jakarta kan pulang kampung Ya. karena corona. Iya. Akibat corona sekarang usaha-usaha pada mandek semua sehingga Ya. pulang. Iya. Zomi malah dalam corona ke Jakarta. Iya. Nah, ini semangat apa yang membawa Zomi begini? Oke, siap. Ya. Nah sekarang ini pertanyaan luar biasa sekali dari Bapak. Biasanya kalau kondisi sulit seperti ini, bahkan orang di kota itu kan kota, apalagi kota Jakarta metropolitan, kehidupan sangat sulit gitu kan. Ya. Dan bahkan orang yang merantau dulunya dari kampung ke kota, bahkan pulang kampung Pulang lagi. kampung. Nah Ya. kenapa saya dari kampung kok Ke ke kota, Jakarta. ke Jakarta, ke kota yang sulit tadi, Iya. segalanya mahal dan lain-lain gitu kan. Nah saya belajar karena memang saya setelah dari kuliah saya memang berkeinginan untuk bagaimana nanti merantau ke Jakarta. Itu poin pertama. Saya langsung mewujudkan target saya nanti kalau misalkan di Padang hanya memikirkan Sumbar, kalau di Indonesia saya berusaha untuk memikirkan Indonesia. Ya. Bahkan nanti kalau kami izinkan kenapa tidak untuk internasional. Nah, jadi ketika kita berada di kondisi tersulit dan kita mampu bertahan, insya Allah itu suatu kekuatan yang luar biasa. Nanti ketika sudah tidak corona lagi, kondisi sudah normal, kita akan semakin melejit semangatnya. Harus lebih ekstra semangat lagi gitu loh. Jadi corona ini harusnya kan kalau sudah dikatakan tadi dijadikan untuk pendorong, untuk memundurkan kita ya. Betul Pak, betul. Ini salut sekali kita dengan semangatnya anak muda. Yang biasanya anak muda itu, apalagi semua anak milenial kan akrab dengan anak manja, anak mami. Jadi kalau ada tantangan ya saya di belakang dulu, mami di depan. Ke depan. Ini Zomi kan ingin berada di depan. Gitu. Iya. Ya. Jadi menurut Zomi, generasi muda kita dan sekarang sarjana sudah banyak, seiring dengan sarjana banyak, pengangguran juga banyak. Iya. Di mindset apa yang harus dipakai? Tadi kan Zomi sudah singgung juga untuk pengusaha dan ke depan kalau hanya diharapkan untuk jadi pegawai kan sulit. Betul. Nah, bagaimana harus Zomi kalau ini untuk merubah pola pikir generasi muda ini, tamat kuliah, bagaimana supaya bisa untuk usaha, untuk
Iya. usaha untuk mandiri, Iya. bukan untuk cari kerja. Oke. Apa resepnya gitu? Oke, jadi mungkin ini berkesinambungan dengan saya rencana menulis buku, Pak. Ah iya iya. Judul bukunya adalah Saatnya Anak Muda Menjadi Pengusaha. Iya, bagus, Saatnya anak ya. muda jadi pengusaha. Yang nanti saya niatkan bagaimana generasi muda Indonesia ini termotivasi Benar. untuk jadi pengusaha. Karena sekarang orang inginnya yang apa namanya ingin bagaimana setiap bulan tuh kita udah jelas gitu kan. Segini uang yang kita dapatkan gini. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita jadi pengusaha dalam satu hari saja kita bisa dapat lebih banyak. Lebih Saya banyak, ya. telah apa namanya pernah mendapatkan itu. Mungkin 10 juta orang Iya, apa iya. namanya sangat sulit harus kerja sekian bulan itu pernah. Kalau kita jadi pengusaha bisa dapatkan satu hari. Iya iya. Nah, betul. apa resep yang harus kita perhatikan sebagai anak muda? Ada 3. Yang pertama, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, yang mudah-mudah saja dulu. Iya, iya. Dari satu hal yang kecil. Kira-kira dengan kehidupan kita saat ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Itu yang kita lakukan dulu. Iya, iya. Nah, yang kedua kita apa namanya action. Action ya. Ya, kita tahu apa yang bisa kita lakukan, action. Tanpa action itu nol aja, nol besar, nol besar. Nggak bisa dengan Nol teori-teorian. besar, nol Iya. besar. Jadi itu saya alami sendiri. Saya Iya. praktisi karena memang di sini di Jakarta ini pun saya mikir berputar otak saya, Pak. Di Jakarta dengan kondisi sulit seperti ini, Iya, corona, corona, ya. banyak toko tutup, semuanya tutup. Apa yang Iya. bisa saya lakukan? Nah, jadi saya sekarang juga memikirkan bagaimana bagian tekstil itu kan nanti bisa online. Online. Enggak, saya ingin jadi apa namanya juga ada 3 hal yang ingin saya fokuskan sekarang yang bisa saya lakukan, Iya. yang mudah saya lakukan, dan saya sudah mulai action sekarang mendata database Indonesia. Benar. Nah, jadi apa namanya sebagai marketer apa namanya marketing apa namanya properti Iya. tekstil dan juga yang ketiga itu sebagai marketing bagian umroh haji nanti ketika setelah selesai ini. Jadi target saya sudah jelas. Nah, jadi kalau misalkan memang di Jakarta sekarang kalau untuk buka usaha sendiri, saya ada beberapa teman, saya cek lokasi, tapi memang apa namanya sangat sulit keadaannya. Nah, bagaimana salah satu solusinya? Apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi saat ini? Saya berpikir kalau misalkan kita berbisnis dengan online, itu kan bisa mencakup wilayah Indonesia, seluruh Indonesia. Nah, dan apa namanya marketing itu adalah salah satu hal yang memanfaatkan nol modal. Sementara saya memiliki perencanaan dari Padang, bagaimana di Jakarta ini saya memulai usaha kuliner. Iya. Nah, tapi memang saya pending dulu, karena memang pasar saya itu adalah mahasiswa. Sementara mahasiswa sekarang tutup, libur. Nah, jadi saya memikirkan yang pertama tadi apa yang bisa kita lakukan, yang mudah kita lakukan, yang apa namanya kita hobi di sana lakukan itu. Yang kedua tadi saya action. Yang ketiga kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Karena memang nanti apa namanya kita lah seseorang apa namanya yang berjuang. Kalau kita mengandalkan diri kita saja, mengandalkan manusia, itu nanti tidak akan mulus. Tapi kita serahkan segala sesuatu pada Allah, sehingga nanti apapun yang diberikan kita bisa tetap tersenyum, kita bahagia menjalani kehidupan, sehingga kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan, kekayaan itu akan diberikan dengan mudah oleh Allah SWT. Begitu, Pak. Menarik sekali Saudara Zomi menyampaikan ini. Saya pun yang telah berumur segini, rasanya bertambah semangat saya. Mudah-mudahan juga penonton begitu, tidak rugi nonton ini nanti. Jadi saya ingin tanyakan lagi kepada Zomi, sebenarnya Zomi dari mana dapatnya ini semangat yang kuat, tidak putus asa? Sekarang kita dengar ada yang sudah lompat dari mall ke bawah, Iya, betul, ada ya. sudah nembak kepala, menembak anak, menembak Iya. istri, menembak kepala dia. Iya. Ada sekarang yang telah macam-macam Iya. karena sulitnya hidup. Iya. Nah, Zomi bisa begini kuat. Apa yang melatar belakang Zomi? Apakah memang karena Zomi dari latar belakang agama, Iya. atau karena dari latar belakang dorongan tua, atau gimana? Ya. Silakan. Zomi. Kalau itu kembali pertama itu adalah niat kuat. Iya, iya, iya. Karena tanpa niat kuat itu akan ya biasa-biasa saja. Betul, betul. Kenapa?
Karena memang saya biasa waktu sekolah, waktu mahasiswa, saya baca-baca buku motivasi. Benar. Ternyata di dunia ini, siapapun orang besar, orang hebat, pengusaha, miliarder, miliuner, mereka itu memang sebenarnya di awal mereka bisa saja. Nah, apa yang membedakan mereka dengan orang yang biasa? Iya. Mereka itu adalah orang yang memiliki niat yang sangat kuat dan kerja keras. Kerja keras untuk mewujudkan impiannya. Pantang menyerah, tekun, ulet banget. Nah, jadi kenapa tidak kita belajar dari orang-orang yang memang bisa berhasil dengan kerja kerasnya, yang mereka memiliki niat kuat, yang memang niat kuat itu action, langsung dieksekusi. Kalau niat kuat saja, baru teori, tidak dilakukan, itu sama dengan nol. Nah, jadi juga tidak berdoa, berikhtiar, berusaha, sama juga dengan nol. Nah, jadi apa namanya, yang kedua yang menurut saya kenapa saya tangguh, karena saya tahu, karena saya ini tidak dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Dia memang kita tidak diharapkan orang tua. Dia tidak orang tua. Kalau misalkan kita apa namanya, kita tidak sadar di mana kita, bagaimana posisi kita. Iya, kalau misalkan kita jadi terlahir di keluarga kaya raya, kita mau apa saja boleh. Jangankan kita nggak ada semangat aja, diberikan modal misalkan itu bisa terwujud semua. Tapi sekarang kita paham, kita sadar bahwasanya kita dari keluarga yang biasa, dari keluarga di daerah yang memang apa namanya, yang gimana kita harus semangat. Betul. Nah, kalau saya dulu mungkin kalau misalnya kita saya lihat lagi ke belakang, saya tidak bisa kuliah, Pak. Iya. Karena dengan faktor ekonomi, saya adalah anak pertama dan 5 bersaudara gitu kan. Dan tentu apa namanya menjadi contoh nanti bagi adik-adik saya. Nah, jadi saya memiliki niat kuat tuh. Bagaimana di awal saya bisa masuk kuliah, karena saya pendidikan di divisi juga. Sampaikan sama mama waktu itu, "Mak, tolong usahakan saya bisa masuk daftar di awal saya dulu. Ketika di Padang nanti mulai kuliah, saya berusaha mandiri." Ya. Nah, jadi saya tinggal di masjid waktu itu 4 tahun lebih saya tinggal di masjid. Itu suami dari SD, man atau mana apa? Oh ya. Saya dari sekolah umum awalnya, Pak. Jadi dari SD, SMP, SMA itu di Bahasa sampai Balai Tapan. Saya asli orang Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Jadi di daerah Tapan telah saya dibesarkan. Saya sekolah SD di sana, SMP di sana, SMA di sana. Tapi memang karena saya aktivis dari SD, dari SD aktivis, kita ketua kelas lalu gitu kan. Terus di SMP, SMA pun OSIS, maka alhamdulillah dipercaya jadi ketua OSIS gitu kan, hambalan pramuka. Nah, ternyata memang dari masuk organisasi itu merubah mindset saya. Nah, apa namanya, selanjutnya diasah lagi karena saya masuk di marketing. Di dunia marketing. Bapak tahu saya di Guru Travel Berhaji. Alhamdulillah itu saya tidak menyangka di usia 21 tahun waktu itu saya bisa umroh di tahun 2017. Nah, saya apa namanya di sana lah, di satu perusahaan Guru Travel Berhaji. Nah, jadi saya fokus di sana, dan pertama saya di CME oleh teman saya. Semua ada Oh ya. Dikatakan Pak Haji, gitu kan. Nah, ternyata apa namanya? Memang terjadi. Betul terjadi. Begitulah kenyataannya. Jadi memang kita sebagai praktisi di lapangan itu, bagaimana nanti CME-an, CMO-an, itu luar biasa tuh. Bully-bulian. Kita harus kuat mental. Kita harus semangat. Dalam artian dikatakan Pak Umroh, Pak Haji, amin. Semoga terwujud. Alhamdulillah, Allah mudahkan terwujud itu 2017. Dan umroh yang kedua 2018 itu Februari 2017 dan September 2018 alhamdulillah. Jadi memang akhirnya orang yang men-CME saya tadi, mereka ikut seminar saya. Pertama awalnya men-CME banget, cemooh, ikut. Jadi cemoohan, bully itu jadi kependorong gitu. Iya. Karena dua hal, Pak. Kita sukses, di CME juga, di cemooh juga. Kita gagal, di CME juga, cemooh juga. Sukses aja kalian. Itu baik pilihan itu. Sukses aja. So, sekarang sebenarnya tadi ini kan sudah merupakan sudah ada tip-tip untuk anak muda lah. Cuma sekarang saya ingin juga
Ada enggak pesan Zomi kepada generasi usia Zomi sekarang? Ya. Baik yang di kampung, yang di mana, supaya ini kan Zomi bukan orang Jakarta yang tinggal di Jakarta, cuma orang kampung yang ke Padang dan ke Jakarta. Sendiri, Zomi tinggal di Padang sendirian, tidak sama orang tua, tidak sama bapak kan? Enggak, jajan sendiri. Nah, saya nekat tuh. Bahkan selesai kuliah saya telepon bapak gitu. Saya merantau hijrah ke Jakarta. Nah, ketemu bapak alhamdulillah luar biasa dengan izin Allah. Ini apa pesan Zomi kepada generasi muda kita? Ya, dua hal. Ya. Pesan saya kepada teman-teman yang melihat video ini, yang menyaksikan video ini, dua hal. Yang pertama adalah pantaskan diri Anda mendapatkan yang terbaik. Apapun itu. Kita pantaskan diri kita. Iya, iya. Jadi misalnya kita ingin jadi milioner, pantaskan jadi milioner. Yeah. Saya sekarang membuat komunitas yang namanya pengusaha milioner. Yeah. It's all about entrepreneur. Yeah. Disingkat jadi PM, pengusaha milioner. Iya. M itu ada 3, itu artinya muda, muslim, milioner. Muda, muslim, milioner itu artinya PM. Iya, iya. Nah, jadi insya Allah nanti ada juga YouTube-nya juga saya akan buat. Yeah. Nah, jadi apa namanya? Kita harus memantaskan diri. Bagaimana sih cara berpikir, mindset orang-orang sukses? Mindset orang gagal itu bagaimana? Kita pelajari. Yeah. Nah, jadi ternyata mereka memiliki suatu mindset. Kenapa mereka tekun, kenapa mereka kuat, gigi dan lain-lain. Ternyata mereka berusaha mewujudkan impian mereka itu dengan cara memantaskan diri untuk menjadi yang terbaik tadi. Jadi yang pertama, pantaskan diri Anda mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, konsep jika maka. Konsep jika maka. Saya mengalami sendiri, Pak. Apa itu jika? Jika kita mendahulukan Allah, maka urusan dunia akhirat Allah mudahkan. Karena memang saya awal, kenapa saya bisa bergabung dalam perusahaan tekstil, kerjasama perusahaan tekstil, dan sekarang ada perusahaan tekstil sendiri, ZPM Tekstil. Nah itu karena memang berkat kita dekat dengan Allah tadi. Ya tidak apa namanya, mungkin sekarang tidak kebetulan udah skenario Allah. Kenapa saya bisa umroh dulu? Itu karena di masjid. Benar. Saya di masjid dapat undangan hadir di seminar umroh haji, saya di sana. Saya niat kuat umroh, akhirnya umroh. Sekarang saya ingin terbukti. Sekarang saya ingin bagaimana merubah nasib ke kota Jakarta, memikirkan apa yang bisa saya lakukan. Saya berpikir ke bagian marketing di sebuah perusahaan apa tadi, tekstil. Nah akhirnya Allah mudahkan. Kenapa? Waktu salat subuh di masjid. Iya. Nah, salat subuh di masjid, pada akhirnya Allah pertemukan dengan orang yang memang ahli di bagian tekstil. Saya diajak ke sana, dan sekarang saya ada usaha tekstil sendiri, ZPM Tekstil. Jadi yang kedua tadi adalah konsep jika maka. Jika kita mendahulukan Allah, maka dunia akhirat Allah mudahkan. Jangan dunia, akhirat juga. Nah, terakhir apa itu? Ilmu, Pak. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jika Anda ingin bahagia dunia dengan ilmu, jika Anda ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, jika Anda ingin bahagia keduanya dunia akhirat dengan ilmu. Oleh karena itu, jangan merasa kita itu sudah banyak ilmu, selalu menjadi gelas kosong, rendahkan hati kita. Setiap bertemu orang baru kita kosongkan gelas kita, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan ilmu baru. Itulah tadi konsep gelas kosong. Nah, saya berusaha untuk mengaplikasikan itu. Sebagaimanapun pengetahuan kita, simpan dulu. Benar. Kita kosongkan gelas kita, sehingga ilmu baru akan muncul terus di gelas kita tadi. Akan bertambah wawasan kita. Dengan ilmu pengetahuan, insya Allah kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan, keberkahan, kekayaan berlimpah. Insya Allah mudahkan. Mewujudkan khairuna 10 menit rahmatan lil alamin pun Allah mudahkan, insya Allah. Gitu. Terima kasih. Sungguh kita dalam pertemuan ini benar-benar mendapat yang sangat-sangat penting kita dapatkan, dan saya yakin ini generasi muda kita, anak muda, kaum milenial kita sangat membutuhkan ini. Bagaimana bahagia di dunia, bagaimana bahagia di akhirat, bagaimana bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sukses di dunia, sukses di akhirat. Terakhir, Pak, Silakan. karena saya jurusan agama, sedikit. Saya tidak ceramah, saya memberi motivasi saja. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah keadaan kita, kecuali kita sendiri yang merubah. Hidup kita akan seperti ini terus, tidak akan ada perubahan kecuali kita sendiri yang merubahnya. Itulah suatu pegangan
yang selalu saya pegang terus. Ya. Dan saya memantaskan diri untuk mewujudkan itu. Dan jika kita mendoakan Allah, maka urusan dunia akan Allah mudahkan. Dua itu minimal pegangan saya dalam hidup, insyaallah. Semoga Terima Allah kasih meridai. banyak. Ya. Terima kasih, kita sebentar sekali waktu rasanya kita rasakan dalam pertemuan ini. Nanti kita ingin undang lagi saudara Zomi Putra untuk bisa berdiskusi lagi. Dan terima kasih kepada Anda yang telah menonton YouTube ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam putus